Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu pengawas, kemudian kepala-kepala sekolah yang hadir pagi ini, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru Kecamatan Padang Barat. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita masuk ke dalam kelompok orang yang beriman. Orang yang beriman ini Bapak Ibu dipastikan hidupnya selamat, dipastikan hidupnya beruntung, dipastikan masuk surga. Amin ya Rabbal. La yakin Pak Ibu masuk surga. Aragua. Balo cara Allah kama masuk awak ke surga awak si ragu. La yakin Pak Ibu beruntung. Allah saja katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa keuntungan yang kita dapatkan? Kalau kecil orang menggale, apa labunya dapat jawab di orang beriman gua. Dalam ayat-ayat berikut Allah sebutkan, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mendapat warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau dapat warisan dari orang gaib, rumah cie itu biasa, saya tunjuk Pak Ibu. Dapat toko, dapat sawah, dapat ladang sawit, itu biasa. Tapi dapat warisan surga Firdaus ini baru luar biasa. Maka Bapak Ibu beruntunglah kita menjadi orang yang beriman. Ala yakin Bapak Ibu masuk surga? Yakin? Oh, yakin. Alhamdulillah. Kalaupun singgah-singgah seketik besok sebentar di neraka, apa dulu kan, singgah dibakar nanado dulu, masuk surga balik. Ibu Bapak rahimakumullah, kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Bapak yanglah kembali dari haji atau umrah, dari wajahnya kan nampak hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah kembali dari haji dan umrah, jangankan melihat wajah Nabi, lewat saja di kuburan Nabi, hanya melewati pintu terali besinya, kita membaca Assalamu alaika ya Rasulullah. Sudah tu malelese ya maktu awak Bapak Ibu.
Bagi yang lah balik dari situ. Apalagi kita dapat kesempatan bertemu dengan Rasulullah. Ibu, bapak, tolong dijawab lah. Angkat tangan, mohon maaf kok bukan serupa dalam kelas ya. Siapa bisa menjawab. Seandainya Pak Ibu bertamu langsung bertatap muka je Nabi Muhammad, apa nan Pak Ibu kecean? Apa nan Pak kecean ke Nabi? Apa nan Ibu kecean ke Nabi kalau langsung bertamu je Nabi? Kalau pengawas bertamu ada nggak kecean? Jo Pak Wali bertamu ada nggak kecean? Capenes kamu kedua Pak. Tapi kalau jo Nabi bertamu anak Pak Ibu kecean? Pasti nak tentu nggak kecean Dek gadang hati, itulah yang namanya puncak dari cinta. Puncak dari cinta ketika bertemu dengan yang dicintai, habis kata-kata. Meskipun bapak ibu seorang pujangga, nggak tahu mengecek itu. Itulah cinta kita kepada Rasulullah. Maka bagi kita yang ingin bertemu dengan Rasulullah, banyak-banyaklah bersalawat. Awak salawat agak semini bapak ibu bagi yang mau bersalawat. Mari kita sama-sama bersalawat. Yang hafal, yang semua kita pasti hafal salawat ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Bapak ibu dari rumah sampai ke sekolah pakai motor, pakai mobil, sambil berkendara bersalawatlah, berzikirlah. Jangan tok saya dari rumah sampai ke sekolah kok hani yang sudah di motor apaan, hani yang sibuk di motor. Bersalawatlah dengan salawat yang hanya kita mendengarnya. Jangan kare-kare lo Pak salawat Pak. Tiba di lampu merah Pak kare-karen. Sallallahu mencari orang kepak sebelah itu. Insya Allah apabila kita selalu bersalawat, berzikir, berkendaraan diselamatkan oleh Allah. Itu dibuktikan Bapak Ibu. Kita punya kawan di kantor KUA, nama beliau Buya Mashuri. Dia Tioto sambil berkendaraan, tiba dia namanya kayu tanam, kan jalan Dururi. Balantak oto beliau joto Fortuner Ranca. Secara logika oto buyako cahaya, tapi beliau jangan lupa goresenda. Ayang buya baca nak do, ayang hafal zikir, sudah tu salawat ayat-ayat itu sudah baca. Kalau ingin diselamatkan oleh Allah, tapi kok yang antuk sih. Itu apalagi dari rumah ada masalah. Mata galau jadi. Ibu bapak rahimakumullah. Pada hari ini kita memperingati tahun baru Islam. Kita sudah sampai pada tanggal 18 Muharram. 18 Muharram 1446 Hijriah. Kehadiran Bapak Ibu di majlis ilmu ini sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Apa faedahnya Bapak Ibu menghadiri majlis ilmu? Faedahnya adalah mendapatkan doa dari malaikat.
Apa ibu mandanga atau tidak mandanga Ustaz? Paham atau tidak paham dengan isi ceramah Ustaz? Fokus atau main HP sedang Ustaz ceramah? Ibu bapak tetap dapat doa malaikat. Sebab hadir dalam sebuah majlis ilmu. Apa isi doa malaikat itu Ustaz? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Mereka yang hadir di majlis ilmu. Itu keuntungan. Pak Ibu, kalau malaikat mendoa mengkabul tak? Pasti mengkabul. Pasti. Jangan ragu-ragu. Sebab malaikat adalah makhluk Allah yang suci tak berdosa. Tapi kalau awak mendoa Pak, Bu, kabur Bu. Kalau malaikat mendoa mangkabur. Kalau awak mendoa kabur. Kau gak lain lo kaji Ustaz kau gini mah. Tadi kecik ibu pengawas kan kau dapet ajan galak-galak senang dia ambil haji kau dan dia bawa pulang. Baku kabur doa awak ku diseleksi dulu. Lah terpenuhi syarat dikabulkan doa baru dimangkabulkan oleh Allah. Seleksinya dalam kitab hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Rasulullah menjelaskan kepada sahabat, kecik Rasul ke sahabat, lai budangan Bu, lai, kecik Rasul ke sahabat, dulu ada orang yang berdoa kepada Allah menangis-nangis, tapi doanya ditolak. Nyatanya di sahabat baku ditolak ya Rasulullah. Sebab ada yang masuk ke dalam mulutnya, ada yang dipakainya sesuatu yang tidak halal, maka tertolaklah doa. Itu makanya doa awak kabur doa malaikat pasti kabur. Kau nang utama ambil dalam pertemuan kini Pak Ibu, doa dari malaikat. Ibu bapak rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan di muqaddimah tadi surat ke-10 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan menetapkan tempat-tempat orbitnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah yang demikian itu diciptakan kecuali dengan yang hak. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahui. Sudah 10 ayat 5. Dalam ayat ini dengan jelas Allah katakan bahwa ternyata peredaran bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, menjadi alat bagi kita untuk menghitung waktu. Jadi kalau bumi mengelilingi matahari itu kan kalender Masehi. Kalau bulan mengelilingi bumi, kalender Hijri. Ya. Kalau begitu kedua-duanya ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Berarti kedua-duanya punya awak. Terus paham juga? Cuman mulai maitong nilai. Kalau Masehi dari zaman Nabi Isa nak. Kalau Hijriah semenjak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui peredaran bulan mengelilingi bumi tadi, dapatlah waktu ini dihitung detik per detik, menit per menit, jam per jam, bahkan tanggal dan bulan berapa terjadi gerhana matahari, ya bisa dihitung dari kini. Jambara zuhur betul masuk, lah bisa dihitung dari sebelumnya. Itu di kalender yang ada di Muhammadiyah. Itu berdasarkan hisab. Tak maleset tu Bapak Ibu. Tanggal bara ibu-ibu yang alun beralik, kok beralik rencana, itu nak maleset tanggal itu sekitar Allah tu. Dengan perhitungan waktu. Tak maleset tanggal tu. Ibu bapak
yang dirahmati oleh Allah, itu makanya tanggal 5 balik, 6 balik Juli ke petang, bagi yang mengikuti di media sosial, tanggal 5 balik dan 6 balik Juli ke petang, itu secara perhitungan hisab, matahari persis berada di atas Ka'bah. Matahari tanggal 5 balik, 6 balik petang, maka kita yang berada di Sumatera Barat, pada jam 16:27, disuruh dianjurkan untuk mencocokkan arah kiblat kita. Karena pada saat tanggal 15-16 Juli jam 16:27 kemarin, seluruh bayang-bayang di muka bumi menghadap Ka'bah. Itu makanya wak betulkan kiblat di rumah masih yang. Pak Ibu, kalau kiblat di Musaji, okeylah. Lah dibantu oleh Kementerian Agama untuk mencocokkan kiblatnya. Yang jadi masalah ibu nak sembahyang di rumah. Baca lepas ke Ka'bah kiblat awak tu. Kan dua rasul-rasul sini. Rasul ke sini, rasul sini. Bertanya orang kemana ada kiblat, Bu? Kalau salah ke sini nah. Ya pas di perasaan sini. Let pernah Pak Ibu kuah. Enggak ada kan? Kini kau download lah aplikasi arah kiblat. Ambil di Play Store, aplikasi arah kiblat, atau ada di Quran Kemenak, itu ada di sana arah kiblat. Beko secara otomatis di HP Android awak mencocokkan arah kiblat di rumah masing-masing. Jangan kini lo bu beko mau kini sama lo. Beko aplikasi arah kiblat. Kan bertambah lo kaji je nak cocokkan di rumah masing-masing. Ibu bapak rahimakumullah. Jadi penetapan kalender Hijriah, betul apa yang dikatakan oleh Bapak Didik tadi, usulan yang diterima pada waktu itu adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana perhitungan kalender Hijriah dimulai semenjak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena memang Bapak Ibu dramatis sekali Bapak Ibu. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah sangat dramatis sekali. Alim Bapak Ibu mendengar sebentar tu. Agak 2 jam maksimal. Maksimalnya 2 jam, minimalnya bisa 15 minit, 20 minitnya maksimal saya. Kisah ini terekam dengan jelas dalam surat Al-Anfal ayat 30 Bapak Ibu. Al-Anfal 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengadakan rencana terhadapmu Muhammad, liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, untuk menangkapmu Muhammad, atau membunuhmu Muhammad, atau mengusirmu Muhammad. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat rencana dan Allah menggagalkan rencana mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang menggagalkan rencana. Diatur skenario sedemikian rupa oleh Abu Lahab untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu 3 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, sakete yang masuk Islam dihalang-halangi oleh kelompok Abu Jahal, kelompok Abu Lahab. Bagaimana dakwah Islam ini padam? Bu, pertama contohnya Nabi diancam. Nabi diancam, Nabi diintimidasi, Nabi dibuli, tapi Nabi tetap berdakwah. Kemudian Nabi juga dibujuk rayu. Muhammad, andaikan engkau ingin harta, tahta, wanita, kami berikan kepadamu Muhammad, dengan syarat hentikan dakwah Islam. Kalau awak Pak, yang 3 godaan yang luar biasa bagi awak Pak. Harta,
tahta wanita. Kau bagi laki-laki kau godaan yang luar biasa, dan godaan itulah yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Andaikan engkau ingin harta, kami kumpulkan harta orang-orang Mekah, kami berikan kepada Nabi Muhammad. Nyo kayo, Pak. Andaikan engkau ingin tahta, kami angkat engkau sebagai pemimpin. Andaikan engkau ingin wanita, kami seleksi perempuan cantik di Mekah ini, kami berikan pada Muhammad. Tolak di Nabi Sadullah tawaran itu. Kalau zaman kini orang ditawarin itu, Pak, ya batu kaya panganama. Batu kaya panah harta, kepiang banyak, tahta, bapangke, wanita, bini rancak, kan itu orang target apa? Ya kan kepiang banyak, bini rancak. Itu target apa? Ditawari kok. Nabi tidak pedulikan semua itu. Maka salah satu cara auliyakutuluka, maka cara yang terakhir kata Abu Lahab, bagaimana Muhammad ini dihabisi. Labu. Jadi rapi petinggi Quraisy pada waktu itu, bahwa sepakat akan membunuh Nabi Muhammad. Setuju kata Abu Lahab, setuju. Ketuk palu. Dia ketuk palu. Awak kalau rapik kan ketuk palu nak Ibu. Tapi agak Cik Abu Lahab, kawan-kawan, ini adalah rahasia. Tolong jangan sampai tahu orang lain. Ikut rasio awak petinggi di kabilah-kabilah yang ada di Mekah ini. Rahasia negara bahwa nanti malam akan terjadi eksekusi mati terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi Bapak Ibu, begitu saja Abu Lahab mengetuk palu, malaikat Jibril langsung memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, la tabit hazihil layla ala firashika alladhi tabitu alai wa anna Allah ya'muruka al-hijra ilal Madinah. Ya Rasulullah, nanti malam engkau jangan tidur di tempat tidur yang biasa. Allah memerintahkan padamu hijrah ke Madinah. Nyoge tahu di malaikat sekali. Sementara kece Abu Lahab ini rahasia. Rapi bubar, petinggi-petinggi kabilah tadi pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumahnya tanya di bini ya, Bu. Jo, bakok lambe Jo pulang. Biasanya jam segiko, Jo lah di rumah, ko lah talambe Jo pulang. Nyo jawe lah di laki ya, Bu. Tadi ada rapi itu Jo, rapi penting. Penting Jo, rahasia. Apa rahasianya Jo? Nak bisa ikut rahasia. Dia ibu ko penasarannya kan tingkat tinggi. Sejak bila Jo mulai berasio-rasio jawab Jo. Lah itulah tadi khusus ketik dah takut ya Jo ni. Ya kan? Tapi yang kecil-kecil lah. Kecil Jo no. Ko rahasia membana kecil lagi yo. Kok tahu beko orang lain sampai cerita ko ke Muhammad, lari Muhammad tu tak jadi di ko. Nanti malam orang akan membunuh Muhammad. Babayo rasio bah kecil bini. Anak namanya ibu-ibu kan sama ada padusi. Kailah beliau ko kalapau membeli bahan samba. Ya kan nan bini tadi tu. Tiba di kadai banyak lah ibu-ibu nan lain sama-sama beli bahan samba. Ibu-ibu ada rahasia kecil. Ni kecil ke kawannya ada rahasia. Nang kawannya tentu penasaran arasio tu ne. Tapi jangan kecil-kecil kurang dah. Berang laki mu kambo beko. Nyo kecil juga jadinya. Beko malam orang kamang bunuh Muhammad. Dari satu mulut ke mulut yang lain, maka beredarlah informasi. Betul Pak Ibu, rupanya nang bisa ditutui muncung botol nang bisa ditutui. Tu makanya Pak Ibu kalau ada rasio dan agak tahu orang. Apa yang status di Facebook? Ada rasio B status, ada rasio B status. Ini rasio B status yo.
Rasio itu tidak usah orang lain tahu. Yang bisa ditutui hanya muncung botol. Muncung orang lah ditutui je piti merah dua lay ibunya kecilnya mah. Lawak tutui muncungnya di piti merah tu dua laynya kecil-kecil orang aku stea. Anu sabunya sama. Jadi kalau ada rasio yang kecil-kecil, kalau orang lepak ibu dan anggo. Ibu bapak, itu makonyo banyaklah mohon maaf ambo dulu ibu-ibu makonyo banyak indak basungui. Bako ibu-ibu nak basungui, apa-apa banyak basui. Kalau ambo mencukup sungi mabo. Sebab ibu-ibu ko, ni memang suko mangecek. Dek kerana mengecek rasio ni kecenjo akhirnya angit bibianyo rontok lah sunginya. Tu awal ceritanya tu, kabarnya begitu. Ibu bapak rahimakumullah. Maka malam telah tiba orang-orang yang sudah ditunjuk sebagai algojo mengeksekusi mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai bergerak menuju rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba di rumah Nabi, nyokap di rumah Nabi, Bapak Ibu. Nyokap rumah Nabi dengan pedang dan tombak yang terhunus siap mengeksekusi mati Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berlaku sekehendak. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, sehingga mereka tidak dapat melihat. Tak tutuplah penglihatan orang-orang kafir Quraisy. Turunlah Nabi Muhammad dengan tenang. Jadi apa kalau supaya bisa menghilang apa Pak? Ibu supaya tidak bisa dicari orang, kok cabut dia sedang majan tak nampak di kepala sekolah, baca ayat tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Lewat di gerbang nyari betul Pak. Hoi, kenapa tu? Itu hanya berlaku bagi Nabi. Awak nak berlaku itu tu. Jadi Bapak rahimakumullah, maka singkat cerita Rasulullah pergi hijrah bersama sahabat karibnya bernama Abu Bakar. Tu kisahku panjang tu. Panjang kisahku. Janji awak tadi maksimal 2 jam, minimal 20 menit. Maka Rasulullah didampingi oleh sahabatnya. Lata jago orang kafir Quraisy tadi, tak sintanya kiranya Nabi lapainanya ke rumah Nabi. Yang ada dalam rumah Nabi hanya Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi berpesan kali, wahai Ali, ambo ka dibunuh, ambo ka pindah dari Mekah ke Madinah, tolong gantian lalu ambo sampai tidur. Lalu do kawan nan saelo itu Bapak Ibu. Orang kadibunuah digantian lalu sampai tiduan. Tidak ada kawan yang kental itu Rasulullah. Beda kawan itu sahabat. Ya kan? Itu sahabat tu kalau kawan kan kualitas tu di bawah sahabat. Sahabat tu kawan. Beda kawan jo sahabat Pak. Kalau kawan tu Pak rokok apa adilnya Pak. Tapi rokok nak keluar dalam saku itu kawan tu. Dah sahabat tu. Tekaluan awak bayan Pak. Aku boleh awak namanya bayan dia. Padahal mana ilmu apa kama sertifikasi kama. Awak traktir ni. Tiba dia nama traktir awak tu tak sahabat tu. Tu baru kawan. Kalau sahabat tu yo bagalintin pintin tu. Yo bana kental. Sarupo Ali berani menggantikan posisi Nabi Muhammad tidur di tempat tidur Nabi padahal beliau akan dieksekusi mati. Nanya orang kafir Quraisy dibuka salimut tadi, kiranya yang ada siapa yang ada mau Ali. Sportifnya orang Quraisy isko Pak Ibu. Orang jahiliyah walaupun kafir Quraisy tapi tetap sportif. Sia target yang kadi bunuh yang kadi baik, kalau tidak bertamu orang tu nak dibayar. Dia buka ndak Nabi Muhammad kilo Ali bin Abi Thalib, tak jadi dibayar. Kalau orang awak tu
asa dimungko lawan tu mah. Paling kurang dilapen sakit hati dulu. Awak sedang cakap ni larai di orang nama larai tu baik mah. Lebih parah lu pada jahiliyah le. Orang jahiliyah saya targetnya itu yang dicari. Anak awak nanti mungko lawan saudara tu. Sa dimungko kane sambu saudara. Ada orang berang tu lewat awak tu mengalir kan berang mah. Mengalewat. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, ini kisah berjalan, ambil saja hikmahnya oleh kita. Maka Nabi Muhammad SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini panjang doh, awak pasin ke saja. Di Mekah beliau diusir, di Madinah disambut dengan sambutan yang spektakuler, sambutan yang luar biasa. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da'. Sambutan yang berbiasa, keluarlah orang-orang Ansor menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Hebatnya orang Ansor, Bapak Ibu. Orang Ansor kan pribumi, Muhajirin pendatang. Apa yang dimiliki oleh orang Ansor, maka diberikan kepada orang Muhajirin. Indah ada orang Muhajirin makanan, dia gia makanan. Indah ada rumah, dia gia tempat tinggal. Indah ada bini, dia gia bini. Takai itu no orang Ansor pribumi. Pak Ibu, walaupun Ansor dan Muhajirin ada pada masa lalu, tapi hari ini masih tetap ada kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin, pendatang dan pribumi. Tapi apa bedanya? Apa beda Muhajirin dan Ansor dulu dengan sekarang? Kalau kini Pak Ibu, ada di sebuah komplek, ada di sebuah kampung, awak pindah ke sinan, membangun rumah, itu merasai kena pala tu. Aturan Ansor zaman kini tu, aku baca itu, akan lebih bangun rumah, tidak bisa, harus kami tukangnya, harus kami ngurusin bahannya, kami masih kowa, kuna ada aman tu. Itu jahiliyah zaman modern tu. Jahiliyah zaman modern masih ada nak di Padang yang tak itu. Banyak. Tapi ni nak satu dengan ceramah ni doh. Aku satu dengan ceramah cegah ni tu. Asal orang baru membangun tu merasai wang keamanan, wang tu belau, wang ikola. Atu jual balik semua sekian banyak ni membayar bagai. Atu jahiliyah zaman modern. Kalau Ansor dan Muhajirin dulu Bapak Ibu ia banyak kompak. Kecil orang Ansor karena anaknya. Andaikan engkau punya 2 butir kurma, berikan 1 untuk orang Muhajirin. Andaikan engkau hanya punya sebutir kurma, berikan semuanya ke orang Muhajirin. Tak itu orang Ansor. Bedanya Ansor dulu ke kini, Ansor kini tukang pala. Apalagi misalkan tampil wisata yang kecilnya kampungnya. Kok kampung dan pemuda sikoro. Marasai kenapa? Pala di mana ka maju pada wisatawan, di mana wisata ada tukang pala sana, tukang pakang ada sana. Baka maju wisatawan, lepa ibu dangan lo. Abang kamu ka maju, bayang ka masuk. Alun masuk orang macam itu serido. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, meskipun ada zaman dulu Muhajirin dan Ansor, hari ini juga ada Muhajirin dan Ansor, pendatang dan pribumi harusnya menjalin ukhuwah Islamiyah. Ibu bapa rahimakumullah, waktu masih ada. Maka dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, di Madinah beliau berdakwah selama 10 tahun, berkembanglah Islam sampai ke seluruh dunia. Dari Mekah ke Madinah. Mohon guru agama ini, kalau ada yang guru PAI, ini dalam sejarah Islam ya. Kalau ini peta penyebaran Islam di seluruh dunia. Dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah Islam berkembang sampai ke Baghdad.
Dari Baghdad Islam berkembang ke Damaskus. Damaskus terus menyebar sampai ke Gujarat India. Dari India menyeberang ke Sri Lanka. Dari Sri Lanka menyeberang ke Aceh Samudra Pasai. Pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dari Aceh Samudra Pasai menyebar sampai ke seluruh Nusantara. Ke Minangkabau dibawa oleh salah seorang Syekh Burhanuddin. Dengan hijrah tu Bapak Ibu. Kalau nak ada hijrah-hijrah kau pindah-pindah kau, nak sampai Islam ke Padang. Sebelum Islam ada di Indonesia, agama nenek moyang kita adalah animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam sampai ke kota Padang. Jadi jenap Pak Ibu sangkolo Nabi Muhammad pergi ke Padang berceramah. Jadi sangkolo Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Masjid Nurul Iman berkhutbah. Indah itu dibawa oleh para pedagang Gujarat, para pedagang Persia, para pedagang Arab. Itu makanya sampai sekarang ada keturunan orang Arab di Indonesia. Itu makanya ada sampai sekarang keturunan India di Indonesia dan kota Padang. Sebab dari Gujarat itu dia. Dia tinggal keluarganya untuk dakwah. Maka kita hari ini apa yang sudah kita perbuat untuk dakwah Islam ini? Kalau ulama-ulama dulu ditinggalkan kampung halamannya, ditinggalkan keluarganya, dia menyebarkan Islam, kita apa yang sudah perbuat untuk Islam ini? Lah Ustaz, malah penuntang awak sih Ustaz. Pagi-pagi, Karajo tu pulang lo dia, Karajo pulang lo dia. Peringatan hari besar Islam orang tak ada peduli. Apapun perkembangan Islam cuek saja. Al-Quran dihina orang, dia diam saja. Nabi Muhammad dilecehkan orang, dia diam saja. Apa yang sudah kita perbuat untuk Islam ini? Maka melalui momen peringatan Muharram 1446 Hijriah ini, bagaimana kita memperhatikan dakwah Islam ini semakin lama semakin berkembang. Pertahankanlah Bapak Ibu yang seperti ini. Walaupun ada yang mengatakan peringatan hari besar Islam kau bid'ah, ya kan? Kau Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, peringatan tahun baru Islam bid'ah karena memang kecilnya tidak ada di zaman terserahlah. Beda pendapat. Tetap sudah di pendapat awak masing-masing. Yang tak boleh adalah saling tidak boleh saling menyalahkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir di ayat surat 10 ayat 5 tadi adalah lita'lamu adadas sinina wal hisab. Bagaimana pada momen pergantian tahun ini kita memuhasabah diri. Bu, kalau di sekolah awak muhasabah kan awak undang ustaz nan pandai memancing orang menangi nak. Lai bu dangan kau. Ustaz, tolong disuruh awak kau anak kelas 6 kapuha kaujian, tolong pimpin muhasabah Ustaz. Dicari dah Ustaz yang pandai memotivasi memancing anak-anak menangi. Kalau ambo yo tidak pandai tu, ambo lah pasai menangi waktu ketik kan, tu kini menangi lo lihat, wak ingin enjoy sedih golai. Ibu bapa rahimakumullah, jadi muhasabah itu bukan menangis-nangis. Muhasabah itu adalah menghitung-hitung diri. Izin magi usul kepada bapak ibu sadonya, beko tiba di rumah ambil kereta double polio 2 lay. Ambil kereta double polio 2 lay, nan salah ya dia judulnya daftar amal kebaikan saya. Nan salah lagi judulnya daftar dosa-dosa saya. Ibu kanak-kanak itu dalam tahun go manan panu beko catatan amal atau catatan dosa. Ustaz, setahun lama bana Ustaz. Tak takana tahun patang sampai tahun kini dosa Ustaz. Nan dalam bulan kini saja bu. Nan dalam bulan kini kau bulan bulan Juli atau bulan Muharram kini dah 8 bulan Muharram. Selama bulan Muharram kau barakali awak solat tahajud, ya kan? Alun adole itu contohnya. Selama dalam bulan kau barakali awak solat tahajud. Ustaz, sebulan masih lama Ustaz. Apalagi kapalo cek talanto Ustaz.
lupa na sebulan. Paling tidak kini kan hari Rabu, dari Rabu ke petang sampai Rabu kini. Awak kena barakali salat duha awak dalam minggu Bara halaman kau baca Al-Quran dalam minggu Oh, dalam minggu ke lama nama Ustaz. Anan sari kali salah. Siapa nak ibu nak masuk ke dalam masjid itu tadi mengenai solat sunat tahiyatul masjid. Siapa tadi yang masuk ke dalam masjid itu nak melangkah kaki kanan lalu membaca doa. Sama mati angin itulah. Sama mati angin. Atau paling kurang. Inilah muhasabah itu Bapak Ibu. Oh, ternyata catatan dosa ni selama 1 tahun kocok melawan kalaki. Itu contohnya. Acok menjauh kecil laki. Volume suara laki 5, awak 7. Ya kan? Seharusnya kan volume suara suami kan 5, awak 3 lah. Anda boleh melebihi. Lain mudangan go. Laki nak keraja Ustaz. Nah, awak sana pegawai Ustaz. Itu contohnya. Bapak Ibu, itu adalah junjungan kita. Ambo membuka rasio seketika itu. Hanya banyaklah di antara penyebab perceraian di Kota Padang itu dalam setahun hampir 2000 kasus deh. Itu salah satunya adalah sertifikasi ya Pak ya. Salah satu di antaranya istri bekerja, suami tidak. Lupa dia bahwa itu adalah rezeki keluarga. Lupa dia itu. Hanya tu kajo kira lain tu nanti jadi deh. Maka ibu bapak rahimakumullah, melalui momen tahun baru ini kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah yang sebenarnya adalah hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah ikut awak tinggal. Hari kini Bapak Ibu, anak perlu perhatian, awak tinggallah yang namanya pinjaman online. Awak tinggallah namanya yang judi online. Iko marak kini Bapak Ibu. Pinjol dan judol. Pinjaman online itulah jale wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sajale-jale itu Allah katakan dalam Al-Quran, hanya pinjaman juga pinjam online itu. Hanya pinjam itu. Kok? Bagi yang ada koperasi konvensional berusaha pindah ke koperasi syariah. Rubahlah, karena ada koperasi pegawai itu dari konvensional pindah ke koperasi syariah. Mau urusnya sampai 5 juta biayanya demi keselamatan awak bersama. Lain budangan kok. Tapi hijrah, pindah, berubah, itu hijrah itu. Kemudian judi online. Selama 2024 transaksi keuangan dari judi online 600 triliun. 600 triliun. Barakali lipat dari APBD Sumatera Barat tuh. Dan polisi sudah tahu siapa orangnya, di mana alamatnya. Bapak tahu sebab judi online itu kan bertransfer dari mobil banking ke aplikasi. Waktu Pak Ibu membeli rekening kan pakai KTP nak. Membeli rekening pakai KTP. Siapapun yang bertransaksi keuangan itu diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia diawasi oleh PPATK namanya. Maka tahulah ternyata pelaku judi online itu banyak loh anggota dewan yang terhormat. Rupanya nak orangan dia yang berjudi itu. Kalau dulu Bapak Ibu orang berjudi barampe, menyuruh-nyuruh dalam parak, menyuruh-nyuruh di pondok-pondok tindak barampe. Kini nak perlu barampe do. Seorang saya menyudi, itu saya judi dia. Tolonglah Pak Ibu, khusus ibu-ibu, tolong awasi suami ibu ya. Antap ikut je judi online sehingga kurang piti balan jual habis-habisnya piti sih. Ada terkena kasus nama bakar laki itu ibu.
Tapi yang bakal lagi bu, kan? Tolong suruhnya insaf, suruhnya taubat. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita betul-betul hijrah, tinggalkanlah apa-apa yang dilarang oleh Allah. Contoh yang dilarang oleh Allah lain. Bagunjian. Lain nangan kok. Bagi yang hobi-hobi sakete bagunjian, hobi banyak hobi sakete, cegak lai. Melalui momen peringatan Muharram ini, tinggal tulai. Nan marasai karena gunjian ko besoknya kepala sekolah. Marasai. Bako tahu mo bini mo kepala sekolah. Marasai tapi santai saja bu. Kalau di gunjian orang berarti dosa dapat dinyo. Selagi awak berjalan di jalan yang benar, aman saja. Tidak usah dipikir mana. Dosa awak dan dianya, pahalanya pindah ke awak. Lepas ibu yang ando, ibu bapak rahimakumullah, ini diantara mutiara hikmah yang dapat kita sampaikan. Bukan maksud menggurui para guru kami yang mulia, bukan maksud mengajari, tapi hanya sekedar mengingat-ingatkan saja. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya bu. Ya. Ya. Sembah sempu ya, sungkeman. Itu kan acara. Sebenarnya syariat nak do menyuruh terkait itu, syariatnya kan dijak kabul saja. Kalau sudah bahasa badak dia mato kan, badak le buncit lagi. Yo kalau tiba di awak nusa dengan cara itu tu, ya kan kadang orang tu pasok menangi kan, tambah lo do salbuang sekete kan. Kalau tiba di bu bisa nusa begitu bisa biasa saja. Ya kan mangata kayak itu mana? Aku minta maaf tu minta maaf saja. Itu acara seremonial saja. Acara sungkeman waktu menikah sudah wasah habis ulang lo badak dia. Padahal happy. Betul tu bu. Ada yang lain bu? Pas ya, cik pas saja ya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.